Terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik. Kembali Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja yang terdiri dari 74 elemen Gerakan Serikat Pekerja dan Gerakan Rakyat, dan juga termasuk KSPI. Kami ingin menyampaikan beberapa hal setelah aksi selama beberapa jam ini di depan DPR RI yang terkini. Yang pertama, tidak ada satupun wakil rakyat dari DPR yang bersedia menerima delegasi Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI. Oleh karena itu kami tidak ada masalah, karena aksi hari ini adalah aksi aspirasi dan serempak di beberapa provinsi, jumlahnya puluhan ribu, ya, seluruh Indonesia ya, puluhan ribu. Oleh karena ini sebagai aksi awalan kami bisa menerima ini, tapi dengan sebuah pesan kepada para pimpinan DPR, ketua, wakil-wakil ketua DPR RI dan komisi-komisi, seluruh anggota DPR RI, dengarkanlah aspirasi rakyat, dengarkanlah apa yang ingin disampaikan rakyat, karena kita ingin menyampaikan DPR harus bersih dan kuat sebagaimana Presiden bersih dan kuat yang selalu berulang-ulang dipidatokan oleh Bapak Presiden Prabowo. Ini pesan kami. Aksi ini akan dilanjutkan lebih besar lagi, serempak di seluruh Indonesia. Bahkan kami merancang mogok nasional, stop produksi, dan berbondong-bondong ratusan ribu dari Jabodetabek buruh akan masuk ke Jakarta bila mana DPR peka telinganya, tuli telinganya, dan buta matanya. Kami menghimbau melalui wartawan, melalui teman-teman media, DPR sadarlah, hentikan joget-jogetmu. Boleh berjoget, tapi jangan di ruang publik. Kedepankan justru hasil-hasil kerjamu. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Sahkan RUU perampasan aset sebelum terjadi lagi kasus-kasus Noel. Tidak cukup berhenti di pidato Presiden. Dia harus dijabarkan dalam rancangan undang-undang perampasan aset. Dan bikin sistem pemilu yang bersih agar terpilih para pejabat-pejabat yang tidak korupsi melalui redesign sistem pemilu. Dan untuk buruh, kami menanti janji Presiden Prabowo Subianto yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami dukung. Hapus outsourcing, naikkan upah 8,5 sampai 10,5%. Reformasi pajak, Bu Sri Mulyani. Jangan gunakan gaya-gaya kolonialisme. Dikala purchasing power, daya beli menurun, PHK di mana-mana. Justru di seluruh dunia itu pajak diturunkan, bukan dinaikkan. Tujuannya apa? Supaya daya beli naik. Contoh saya sebutkan tadi, PTKP. Kalau PTKP naik 7,5 juta dari 4,5 juta rupiah per bulan, itu ada uang di buruh. Dia belanja, naik purchasing power, naik konsumsi, naik pertumbuhan ekonomi sesuai Presiden, dan akan terbuka lapangan kerja. Di samping saya ada namanya Fahri Bihran. Ini contoh seorang tua. Pensiunan BRI, ada ratusan pensiunan Bank Rakyat Indonesia di seluruh Indonesia. Ada ribuan. Hak-hak buruhnya tidak dibayarkan. Bagaimana mau membangun pemerintahan yang bersih? BRI adalah bank raksasa, masuk Danantara. Dia ada clean and clean governance. Tapi dia tidak membayar hak-hak buruh sudah hampir kurang lebih 15 tahun. Ini contoh sengaja saya hadirkan di hadapan teman-teman media. Karena itu kami meminta BRI, Bapak Presiden, berikan hak-hak buruh dan berikan hak-hak rakyat. DPR, hentikan tunjangan perumahan. Jangan hanya berhenti sampai November. Seterusnya, gunakan rumah-rumah dinas. Itu lebih arif dan bijaksana. Dan yang terakhir, aksi ini bersama mahasiswa akan digalang lebih besar lagi. Bila mana DPR dan pemerintah tidak mau mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat, melumpuhkan pabrik itu sama juga melumpuhkan ekonomi. Itu akan kami pilih walaupun berat rasanya. Karena kami setuju dengan program Pak Presiden Prabowo tentang MBG, tentang rumah 3 juta rumah, tentang koperasi Desa Merah Putih, tentang kenaikan upah, tentang bagaimana menghapuskan kredit-kredit UMKM. Tapi ini jangan dirusak oleh kebijakan DPR. Coba saya mau tanya, udah setahun berapa undang-undang? Undang-undang haji aja cepat, kan ada duitnya. Undang-undang haji itu ada duitnya. Undang-undang Omnibus Law aja cepat, cuma 3 bulan, ada duitnya.
undang-undang PRT, undang-undang PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga tidak selesai-selesai. Padahal Pak Presiden janji 3 bulan. Mana janji itu oleh DPR? Kami akan melawan lebih keras, dipimpin oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja. Dan kami akan mengakhiri aksi ini karena ini aksi awalan. Kita akan ke daerah lagi. Jadi kawan-kawan akan kembali ke yang Jakarta, ke Pulau Gadung, akan aksi, nggak pulang ke rumah. Di Bekasi yang ke Bekasi, kawasan industri, di Karawang kawasan industri, melanjutkan aksi-aksi di daerah. Pada kawan-kawan pelajar, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan gerakan BEM, selamat berjuang. Teman-teman bersama kami bersama teman-teman demi rakyat. Angka PHK per semester 1 sudah 42.000. Sebentar, gimana? Hari ini kan ada 120 pelajar yang diamankan untuk ikut aksi damai. Kami meminta kepada pihak kepolisian, itu anak-anak kita, pelajar itu anak-anak kita. Jangan lakukan tindakan represif apalagi sampai ditahan. Sebagai Presiden Partai Buruh, Presiden Buruh, saya minta dengan hormat melalui kesempatan media, bebaskan anak-anak pelajar itu. Kalau enggak kami akan datang ke sana. Bebaskan, itu anak-anak kita, anak-anak bapak juga. Jangan ada anak-anak jenderal yang ikut di kaum pelajar. Itu masa-masa remaja, nggak ada kepentingan politik mereka. Jangan terlalu paranoid lah bangsa ini. Masa sama generasi mudanya sendiri bersikap represif. Janganlah. Kami percaya Pak Prabowo tidak seperti itu. Pak Sukmi Dasko sebagai orang juga yang paling berpengaruh di DPR tidak seperti itu. Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, Kepala BIN, saya sudah berkomunikasi semuanya. Tidak seperti itu. Bebaskan 122 pelajar tersebut. Baik, Pak, data per Juli 2025 semester 1 Kemenaker mencatat ada 42.000 angka PHK sampai bulan Juli saja. Ini naik dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Tanggapannya? Kenapa salah satu isu hari ini adalah stop PHK? Karena PHK masih terjadi. Hitungan Litbang Partai Buruh dan KSPI ya dan Koalisi Serikat Pekerja itu 70.000. Ada 84 perusahaan. Kami ada nama perusahaan, jumlah yang ter-PHK, alamat. Jadi apalagi yang mau berdebat? Kalau Kemenaker dengan data BPJS Ketenagakerjaan aja beda. BPJS Ketenagakerjaan itu menyatakan 56.000. Kenapa Depnaker 42.000? Kalau datanya salah, kebijakannya salah. Oleh karena itu bentuk Satgas PHK yang tadi kawan-kawan bilang, itu kan usulan kebetulan ya saya menyampaikan itu langsung kepada Pak Prabowo dalam acara Sarasian Ekonomi di Kemenko Perekonomian. Itu sudah dibentuk. Tapi kan ini berebut. Menko Perekonomian mau jadi ketua Satgas PHK. Menteri Tenaga Kerja saya dengar ini mau jadi ketua Satgas PHK. Kalau menteri yang jadi ketua Satgas PHK, ya kalau gitu nggak usah diajak Serikat Buruh dan Apindo, Akadin. Kami yang tahu di lapangan. Nanti kebijakan keputusannya silahkan menteri. Itu yang kita inginkan Satgas PHK. Dan kita merespon Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional jangan mengkandangkan, tanda petik ya, quote and quote. Serikat Buruh dikandangin, jangan, nggak boleh. Serikat Buruh itu independen. Dia lebih kepada advice dan tidak boleh seragam. Suara Serikat Buruh itu nggak boleh seragam. Kalau dia seragam, apa bedanya dengan zaman Pak Harto? Dulu dikumpulkan di SPSI. Jangan. Seluruh Serikat Buruh di dunia. Saya ILO governing body. Saya tokoh dunia. Saya penerima VB Elizabeth Velasquez, pemimpin buruh terbaik sedunia. Tahun 2013 di Rotterdam, Belanda. Kebetulan saya mengalahkan 237 kandidat dari 67 negara. Saya paham tentang gerakan Serikat Buruh. Jadikanlah bagian dari kebijakan state policy, kebijakan negara. Demikian PHK akan terus terjadi, tetapi kita membutuhkan Satgas PHK yang diinginkan Presiden. Nanti mapping di mana terjadi PHK, nanti yang ada daerah atau pabrik yang ada perekrutan seperti sepatu itu merekrut. Dan itu puluhan ribu. Ada. Tapi nggak bohong seperti Kemenperin 300, 3.000. Bohong banget itu. Saya minta mana data perusahaan, nggak ditunjukin. Dia pakai regresi. Regresi itu regresi ilmu ekonomi. Namanya peramalan. Saya belajar. Misalnya saya lulusan UI juga, saya belajar tentang regresi di S2 saya. Tesis saya tentang regresi. Hampir sama dengan tesis Bu Sri Mulyani, tapi beliau disertasi. Demikian Bang, ya. izin Bang, ini di Istana dan di Patung Kuda juga ada aksi gitu Bang. Tapi bisa dipastikan bahwa kalau buruh hanya demo di DPR ya Bang ya? Betul yang di sekali. Istana dan Patung Kuda itu bukan ya? Betul sekali. Partai Buruh, KSPPB dan KSPI, kami waktu itu menyatakan di DPR atau Istana.
Nah, buruh itu kan punya keterbatasan waktu, sip 1, sip 2, sip 3. Ini yang ikut aksi aja udah sip 1 dan sip 3. Belum tidur nih mereka. Nah, yang sip 2 mau masuk, bisa-bisa ntar dipecat lagi. Maka kita batasi sampai jam 1 dulu. Tapi kalau di daerah kan mereka bisa bergiliran. Yang sip masuk, non sip keluar, yang sip 1 masuk, nanti sip 2 pulang, sip 2 masuk, sip 1 pulang, mereka aksi. Lebih enteng kalau di daerah. Kalau di sini kan membutuhkan mobilisasi yang terbentur dengan SIP. Oleh karena itu kami hanya melakukan di DPR, tidak di istana. Kalau ada yang di istana, berarti itu kelompok yang lain. Demikian ya kawan-kawan ya. Kalau untuk bagaimana Partai Buruh membersamai isu-isu rakyat yang lain, Bang Iqbal? Partai Buruh itu cita-citanya adalah welfare state, negara kesejahteraan dengan 3 prinsip. Kesetaraan ekonomi. Artinya apa? Prinsip yang pertama adalah prinsip kesetaraan. Kesetaraan itu apa? Kamu boleh kaya tapi jangan miskin. Jadi kebijakan itu tidak boleh pro kepada orang kaya, juga harus pro kepada orang miskin. Tidak anti orang kaya, tapi tidak boleh serakah nomik. Kan kata Presiden begitu. Karena itu kami menginginkan agar kamu boleh punya rumah mewah, kamu boleh punya apartemen, kamu boleh punya mobil Rubicon, SEL 500 Mercedes, tapi kami punya rumah dong, yang mampu kami beli. Kami punya angkutan publik yang bisa. Kalau saya di Geneva itu lagi sidang ILO, itu satu karcis bisa bis, bisa kereta, bisa angkutan lain dan murah. Yang kedua, prinsip redistribusi kekayaan, jaminan sosial. Kita mau jaminan makanan, jaminan jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan air bersih dan jaminan pengangguran. Yang terakhir, tanggung jawab publik. Itulah yang ingin dicita-citakan oleh Partai Buruh. Demikian kawan-kawan. Terima kasih semua.